Kita akan bahas satu persatu proses dari project scope management. Mungkin sebelum kita bahas, saya harap kalian masih ingat betul ada 6 proses yang termasuk di dalam tahapan pengelolaan ruang lingkup dalam proyek. Yang pertama yakni ini, perencanaan pengelolaan ruang lingkup. Kemudian yang kedua, masih ingat, proses pengumpulan kebutuhan, dilanjutkan di tahapan yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup, kemudian penyusunan WBS. Setelah itu, lanjut lagi, masih ada 2 proses, yakni memvalidasi ruang lingkup dan mengontrol ruang lingkup itu sendiri. Nah, di proses yang pertama, yakni perencanaan pengelolaan ruang lingkup, sebenarnya ada beberapa proses yang dilakukan oleh tim dalam proyek. Biasanya tim proyek nanti akan melibatkan expert judgment serta meeting, jadi mendiskusikan mengenai bagaimana ruang lingkup itu nanti akan dikelola. Melalui expert judgment maupun melalui meeting, proses ini diharapkan nanti menghasilkan 2 output penting. Yang pertama yakni dokumen rencana pengelolaan ruang lingkup, dan satu lagi rencana pengelolaan kebutuhan. Jadi 2 dokumen ini merupakan bagian penting dalam dokumen perencanaan pengelolaan proyek, yang merupakan dokumen perencanaan yang lebih luas. Oke. Nah, sebenarnya apa saja yang akan kita lakukan saat kita memasuki tahapan perencanaan pengelolaan ruang lingkup? Di dalam perencanaan pengelolaan ruang lingkup, ini ada beberapa hal yang patut menjadi consideration kita. Yang pertama tentunya adalah bagaimana nanti kita akan membuat statement yang lebih detail dari ruang lingkup proyek. Jadi bagaimana proses penyiapannya itu akan kita rencanakan. Kemudian bagaimana kita akan meng-create WBS-nya. Kemudian bagaimana juga kita akan mengelola atau menyetujui WBS yang sudah kita buat. Jadi bisa jadi kaitannya dengan maintain WBS ini, apa yang akan kita lakukan seandainya ada perubahan ruang lingkup dalam proyek. Maksudnya mungkin kita bisa memastikan siapa yang akan melakukan perubahan itu, atas approval dari siapa. Hal-hal seperti itu akan menjadi topik diskusi untuk menghasilkan dokumen perencanaan pengelolaan ruang lingkup. Kemudian patut juga dipertimbangkan di dalam dokumen perencanaan pengelolaan ruang lingkup adalah bagaimana nanti formal acceptance itu bisa kita tentukan. Jadi kriteria-kriteria yang seperti apa atau bagaimana kita menentukan kriteria itu sehingga sebuah kebutuhan dianggap sudah terpenuhi. Dan yang terakhir, kita perlu juga mendiskusikan mengenai bagaimana melakukan kontrol terhadap request, permintaan perubahan ruang lingkup. Kita bisa tentukan nanti dalam perencanaan siapa saja yang berhak melakukan request perubahan ruang lingkup, bagaimana request itu nanti akan dikelola, apakah akan langsung diterima, atau harus didiskusikan, atau bahkan mungkin langsung ditolak. Jadi perencanaan semuanya ada di tahapan ini. Oke. Nah, di requirement management plan atau perencanaan pengelolaan kebutuhan, ini perlu dipahami terlebih dahulu arti dari kebutuhan. PMBOK mendefinisikan bahwa kebutuhan adalah sebuah kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi oleh proyek
atau yang harus mampu dihadirkan dalam bentuk servis ataupun produk yang nantinya diharapkan produk tersebut dapat memenuhi kesepakatan yang sudah ada dalam dokumen spesifikasi. Jadi ringkasnya, kebutuhan merupakan kondisi yang harus terpenuhi yang sebagaimana disepakati di awal tahapan proyek. Nah, di dalam dokumen perencanaan pengelolaan kebutuhan ini di dalamnya mendokumentasikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan dalam proyek itu nanti akan dianalisa, akan didokumentasikan, dan akan dikelola. Seperti yang kita ketahui, proses dokumentasi terhadap sebuah kebutuhan itu bisa dilakukan dengan berbagai notasi.